Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, selamat sore sahabat-sahabat Haki yang berada di rumah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kesehatan dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sembari kita menunggu waktunya berbuka dan menikmati indahnya suasana bersama keluarga, di waktu ini ya, di waktu mengisi kekosongan ini, insya Allah kita akan bersama berbagi cerita tentang salah seorang tabi'in, ulama di zaman tabi'in yang sangat luar biasa. Teman-teman tahu siapa beliau? Beliau adalah Imam Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Siapa teman-teman? Imam Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, atau yang sering sekali dikenal, yang sangat dikenal adalah dengan nama Imam Asy-Sya'bi. Ya teman-teman ya, siapa namanya? Imam Asy-Sya'bi. Jadi teman-teman sobat Haki di rumah dan para pemirsa yang menyaksikan parade kultum ini, bahwasanya Imam Asy-Sya'bi ini adalah ulama yang sangat-sangat luar biasa. Kecerdasannya sangat layak kita acungin jempol ya. Karena kenapa? Beliau sangat cerdas. Saking cerdasnya, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku itu tidak pernah menitiskan hitam di atas putih. Maksudnya, beliau tidak pernah mencatat, tetapi keilmuan beliau itu sangat luar biasa. Hafalan beliau ketika beliau menghafal, hafalannya sangat kuat dan lengket. Nah, semoga kita semua bisa mengikuti beliau teman-teman ya. Suatu hari ketika beliau tengah mengisi taklim atau mengisi pengajian, mengisi pelajaran, menyampaikan ilmu kepada para muridnya, beliau pernah mengatakan seperti ini. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya ilmu yang paling sedikit aku meriwayatkannya, atau ilmu yang paling sedikit aku itu menguasainya, itu ilmu syair. Kalau di kita sekarang mungkin puisi teman-teman ya, ilmu puisi, itu membuat puisi. Tetapi beliau mengatakan dengan perkataan selanjutnya, tetapi ketika kalian mau ya, mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kalian mau, aku bisa melantunkan syair kepada kalian 1 bulan penuh tanpa aku mengulangi 1 kalimat pun. Wih, keren enggak teman-teman? Ya, bisa bersyair 1 bulan penuh tanpa diulangi 1 kalimat pun. Ini sangat luar biasa Imam Asy-Sya'bi. Nah, ternyata setelah beliau mengatakan hal demikian, muridnya bertanya kepada beliau. Apa yang beliau tanyakan? Apa yang muridnya tanyakan? Wahai Imam, lalu bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ini, mendapatkan kecerdasan yang sangat luar biasa ini? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku belajar dengan 4 cara. Aku belajar dengan 4 cara. Cara yang pertama beliau belajar adalah binafil i'timad. Apa teman-teman? Binafil i'timad, atau artinya tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Nah, ini harus menjadi jalan kita semuanya untuk menuntut ilmu teman-teman. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang faham dengan pelajaran. Ya, jangan mentang-mentang kita cepat ngafal lalu kita nggak berdoa. Maka dari itu kalau kita ingin belajar, kita harus banyak berdoa agar hafalan yang kita hafalkan menjadi lengket, menjadi cepat, agar pelajaran yang kita pelajari kita bisa memahaminya. Nah, yang kemudian cara Imam Asy-Sya'bi yang kedua dalam menuntut ilmu adalah wasairi fil bilad. Maksudnya adalah berjalan ke negeri-negeri. Jadi teman-teman, ternyata ulama zaman dahulu ketika mereka ingin belajar itu harus berjalan ke negeri satu ke negeri yang lainnya, dari kota satu ke kota yang lainnya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi nggak diem aja di rumah gitu. Makanya dari itu teman-teman nih sobat Haki dan para pemirsa di rumah, dari rumah pergi ke sekolah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Makanya kita jangan malas, kita jangan nyaman dengan yang namanya kasur ya, kita jangan nyaman dengan yang namanya sofa. Kita harus keluar rumah untuk menuntut ilmu gitu teman-teman ya. Jadi apa? Kita harus keluar rumah untuk menuntut ilmu. Kemudian cara Imam Asy-Sya'bi belajar yang ketiga adalah beliau mengatakan wasobri kasobril jamad, artinya dan bersabar layaknya sabarnya benda mati. Asalkan teman-teman tahu nih, dan pasti Ustadz yakin teman-teman semua juga udah paham. Kalau ada kursi, ada meja, terus apa lagi nih? Ada TV, ya pokoknya semua benda mati yang ada di rumah kita.
Kalau seandainya mereka itu tidak kita pindahkan, maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa pindah sendiri. Kan kalau pindah sendiri jadi serem gitu kan ya. Ya, ternyata Imam Asy-Sya'bi itu memiliki kesabaran seperti kesabarannya benda mati. Kalau seandainya belum selesai pelajarannya, Imam Asy-Sya'bi tetap duduk di situ. Kalau seandainya belum selesai yang disampaikan ustadznya, Imam Asy-Sya'bi tetap disiplin dan mendengarkan ataupun memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini harus teman-teman miliki juga. Ketika teman-teman sedang berada di kelas nih, ketika teman-teman sedang berada di masjid, dimanapun teman-teman berada, ketika teman-teman belajar, ketika sobat semuanya belajar, harus sabar sampai pelajarannya selesai. Oke teman-teman, ya, ini yang ketiga dan yang terakhir, Imam Asy-Sya'bi belajarnya itu dengan cara wal bukur kabukuril ghurab, atau artinya adalah Imam Asy-Sya'bi, kata beliau, harus cekatan seperti cekatannya burung gagak. Wih, kok burung gagak Ustadz? Kan burung gagak itu serem. Ternyata teman-teman, di fakta seremnya burung gagak itu hanya mitos. Hanya apa? Hanya mitos. Burung gagak itu ternyata burung yang sangat cerdas sekali teman-teman semuanya. Ya, kenapa cerdas? Kalau kita tahu kisahnya Kabil, anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya Habil, ternyata yang menjadikan Kabil itu menguburkan saudaranya Habil itu atas burung gagak yang memberikan contoh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerdas sekali, dan para ilmuwan itu menguji kecerdasan burung gagak ini dan mereka juga takjub. Ternyata burung gagak dibalik keseramannya ya seperti yang kita ketahui itu sangat cerdas dan sangat cekatan. Maka dari itu nih Imam Asy-Sya'bi harus cerdas dan cekatan beliau dalam belajar. Begitu juga dengan teman-teman semua dan sobat haki yang ada di rumah. Kita harus memiliki sifat seperti sifatnya burung gagak yang cerdas dan cekatan. Maka dari itu keempat inilah yang menjadikan Imam Asy-Sya'bi menjadi ulama yang sangat luar biasa. Keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama yang lainnya di zamannya. Bahkan ada satu nih, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan sesungguhnya ulama di zaman itu hanya ada 4. Siapa itu? Yang pertama Sa'id bin Musayyab yang ada di Madinah, kemudian yang kedua Makhul yang berada di Syam, yang ketiga Hasan Al-Basri yang berada di Basrah, dan yang keempat adalah yaitu Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi atau Imam Asy-Sya'bi yang berada di Kufah. Nah, makanya itu sampai sekarang nama Imam Asy-Sya'bi terkenal menjadi ulama yang sangat luar biasa, yang sangat cerdas, dan kecerdasannya diakui oleh ulama di zamannya. Semoga sahabat-sahabat semua dan sahabat haki yang ada di rumah kita bisa mencontoh Imam Asy-Sya'bi menjadi murid atau pencari ilmu yang sungguh-sungguh hingga kita menjadi orang yang berilmu yang berguna bagi masyarakat dan bangsa ini. Baik sahabat-sahabat yang di rumah, selamat berbuka. Ustadz mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Iktafi hadza kalami, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.